Halo guys, kembali lagi di channel gue di TV. Kali ini lagi dan lagi Mimin akan menyajikan kompilasi video lucu dari budaknya Pak Mulyono, yaitu Ngabalin, si raja penjilat. Berhubung ada salah satu sahabat yang merequest momen-momen penjilat ini, bagaimana agar bisa menarik perhatian dari majikan barunya. Tetapi sayangnya Ngabalin hanya dicuekin, dan yang lebih parahnya Ngabalin ini dipermalukan oleh Mbak Oki maupun Bang Rocky Gerung dan juga Pak Mahfud MD. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita simak videonya seperti apa, dan selamat menikmati. Semoga sahabat-sahabat terhibur. Kenapa doyan banget loncat sana? Dengar baik-baik nih. Loncat sini. Dulu belak sana. Sekarang belak sini. Apakah di politik itu memang harus begitu, Bang Ali? Untuk kepentingan kebersamaan, untuk kepentingan toleransi, untuk kepentingan warga negara Indonesia, nyawa kita. Oke, sepertinya mereka tidak percaya, Pak. No. Ngabalin. Buka tembok. Kader Ngabalin kan, Rocky karena dia menganggap Ngabalin. dia sangat dekat dengan telinga presiden itu. Saya nggak percaya itu, karena kemarin jangankan dekat dengan daun telinga presiden, melewati daun pintu kamar presiden aja dia ditahan sama pampers. Bagaimana coba? Itu kurang bisa dipercaya nih. Nah, ini momennya nih. Ngabalin tuh kan mengatasnamakan istana. Iya. Nggak apa itu, siapa itu, nggak setuju dia. KPK itu dikembalikan, rame itu. Kan masih ada di. Iya, saya mendengarkan itu. Iya kan, nggak usah itu, ini apa, siapa yang mewakili rakyat, macam-macam gitu. Iya. Katanya mewakili istana, meskipun selama 5 tahun saya di istana, saya tidak pernah Pak Ngabalin ini bertemu presiden. Datang ke istana aja enggak. Iya. Sepengetahuan saya, sehingga saya Pak Ngabalin dia kok sering atasnamakan istana apa presiden, kapan yang ngomongnya sama dia? Iya. Kadang-kala dia sudah menjelaskan hasil sidang kabinet. Padahal dia tidak pernah tuh ada di istana. Iya. Nah, saya yang paling sering ke istana. Kalau ada hal-hal penting kan mesti menteri tahu. Tapi Pak Ngabalin selalu mengatasnamakan presiden. Gitu. Ya enggak tahu ya kalau ada rapat malam atau apa, saya enggak tahu. Oleh sebab itu enggak membantah. Tapi sampai sekarang saya heran. Kenapa tuh Pak Ngabalin selalu diundang? Oleh media juga yang salah sih disebut ini orang istana, ini orang istana. Nggak ada, dia nggak pernah ada di istana. Iya. Jangan-jangan dia yang ngaku, Pak. Saya orang istana. Nggak tahu gitu. Saya hanya sampaikan ke Anda. Kenapa Pak Ngabalin ini selalu bilang orang disebut oleh media orang istana? Nggak pernah. Saya kan sangat sering di istana. Iya. Di luar pun tidak, di dalam pun tidak. Malah dulu yang insiden terjadi itu ketika Pak Jokowi mau ketemu Pak Prabowo yang pertama, kan ada Ngabalin tuh ikut di belakangnya, diusir. Iya kan, ditutup pintunya, nggak boleh gitu. Saya sampai sekarang bertanya, siapa ya Pak Ngabalin ini? Mungkin ada grup tertutup dengan Pak Jokowi gitu. Di malam hari atau tiap minggu atau apa. Kalau resminya nggak ada dia, nggak pernah ada di istana. Mungkin di kantornya Pak Muldoko sih mungkin tidak. Meskipun setiap saya datang ke kantor Pak Muldoko juga nggak ada, gitu. Susahnya itu kalau orang bersama-sama dengan Jokowi, karena Anda pasti dicaci maki dan dihujat. Saya dicaci maki dan dihujat, tapi saya juga ada sedikit apa jabatan. Jadi saya tidak keberatan. Bang Ali dulu nggak begitu waktu jubir Prabowo 2014. Saya dari awal saya sudah bilang. Dulu nggak begitu. Saya kan dari awal saya bilang, dari awal. Jadi bukan karena kekuasaan yang bisa mengubah imannya abang ini. Bukan. Jadi begini,
Tidak ada orang yang bisa menolak kekuasaan. Kekuasaan itu adalah sesuatu fitrah bagi manusia. Hadis firman manapun boleh kita duduk. Kita belajar itu ilmu tafsir. Kekuasaan adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa ditolak. Bohong kalau ada orang yang bilang dia menolak tentang kekuasaan. Kekuasaan itu adalah candu. Jadi kekuasaan siapapun secara alamiah kalau tak dibatasi akan membuat seseorang itu lupa diri dan dia akan terus mengakumulasi kekuasaannya, akan mengakumulasi bagaimana keturunan-keturunan politiknya itu dilanggengkan. Artinya dalam state of nature, dalam kondisi alamiah, ada kecenderungan pada diri manusia itu tidak mau kemewahan kekuasaan yang didapatkan. Dalam konteks itulah regulasi itu penting. Kenapa pasca reformasi itu orang bicara tentang bagaimana jabatan presiden itu dibatasi supaya tak ada lagi presiden di negara ini seperti Soeharto yang ingin berkuasa seumur hidup. 32 tahun berkuasa itu pun diturunkan di tengah jalan oleh aktivis-aktivis 98. Pasca itu jabatan presiden hanya dibatasi 2 periode. Itu pun kemarin di 2024 menjelang Pilpres. Ini kan ramai soal bagaimana memperpanjang masa jabatan presiden. Itu apa artinya? Menjadi presiden itu nikmat. Menjadi gubernur, bupati, dan wali kota itu nikmat dan nyaman. Karena setumpuk kekuasaan, dia akan memberikan privilege dan kemudahan-kemudahan yang lain di negara ini khususnya. Jadi ini yang saya kira, kenapa kekuasaan itu harus di stop dan ada periodisasinya. Ini untuk menghindari orang sewenang-wenang menggunakan kekuasaan politiknya yang saat ini sedang berkuasa pada level semua kekuasaan, baik eksekutif dan legislatif, itu untuk mengerem dan dia tidak melakukan segala-galanya seumur hidup. Masa orang-orang baik seperti saya dalam istana juga kalian maki-maki sama saya? Berikanlah kekuasaan kepada seseorang kalau Anda tahu dia orang baik atau tidak. Ingersoll, Jaksa Agung Amerika 1800-an. Nah, ini parah nih. Oh, momen Tenang. menyambut Pak Muldoko kayaknya. Nah, ini parah nih. Astagfirullah. Tenang. Nah, ini parah nih. Ngabalin. Yap, itulah berbagai video lucu dari Ngabalin dan juga komentar-komentar dari Pak Mahfud MD maupun Bang Rocky Gerung. Saya kira cukup untuk memberikan pelajaran bagi Ngabalin, cukup mempermalukan Ngabalin. Kalaupun Ngabalin ini masih mempunyai rasa malu, tapi kalau tidak ya betul-betul parah. Sebenarnya lihat Ngabalin ini kasihan juga, sampai-sampai mendewa-dewakan ataupun rela menjadi budak kepada orang yang memberikannya kekuasaan seperti misalnya Pak Muldoko dan juga Pak Jokowi, dan bahkan rela menjual agama demi jabatan tersebut. Dan ini yang sangat miris, sangat kasihan. Entah sampai kapan Pak Ngabalin ini seperti ini modelnya. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga sahabat-sahabat terhibur dengan apa yang saya sajikan. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.